Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Masjid Darut Tauhid Jalan Geger Kalonggirang nomor 38 Kota Bandung. Sahabat-sahabat fillah, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan dan juga kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali bersama saya Kang Usep dalam acara Ngobrol Bermanfaat. Nah, dan juga insya Allah pada tema kita hari ini yaitu tentang adaptasi di masa pandemi. Mungkin sahabat-sahabat merasakannya juga ya, bahkan di seluruh dunia juga merasakannya bagaimana ini masa pandemi seperti ini. Bahkan dalam kajian-kajian ilmu pun juga sama ya, terbatas juga. Nah, untuk itu karena tema kita hari ini adalah adaptasi, kita kedatangan tamu. Beliau adalah Kang Dadang Subagja. Beliau diamanahi di Darut Tauhid sebagai Ketua DKM Darut Tauhid. Mari kita sama-sama sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Dadang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tetap semangat di masa pandemi seperti ini. Harus ya. semangat Kang Usep. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, Kang Dadang, Masya Allah, menuntut ilmu itu adalah wajib ya bagi semua muslim, bahkan laki-laki ataupun perempuan. Nah, di masa pandemi seperti ini kan banyak sekali ya kajian-kajian yang di masjid bahkan hilang kajian-kajiannya. Nah, untuk menanggapi hal itu, apakah kewajiban menuntut ilmu itu akan menjadi gugur? Baik, Kang Usep, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik Kang Usep, berbicara tentang kewajiban menuntut ilmu ya, apakah lantas gugur hanya karena pandemi? Nah, ini mari kita sama-sama simak dulu nih ya. Ada sebuah hadis ya, hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim ya. Artinya tentunya ketika hukumnya wajib, maka harus ya, kita tidak bisa semena-mena gitu ya mengambil fatwa atau lantas mengubah hukumnya gitu Kang Usep ya. Sebagaimana sholat hukumnya wajib. Nah, tapi kita juga sama-sama ketahui zaman dulu saat berperang ya, zaman perang di masa Rasul, masa sahabat, sholat tetap wajib saja ya. Para sahabat tetap melakukan sholat ya. Jadi tidak lantas karena perang kemudian kewajiban sholatnya gugur. Nah, tetapi tentunya ketika ada kondisi-kondisi tertentu, maka di sana ada rukhsah ya, ada keringanan ya. Nah, demikian juga menuntut ilmu ya. Jadi tidak lantas karena pandemi menuntut ilmunya gugur ya kewajibannya, tetapi nanti ada rukhsah yang mungkin biasanya kajiannya offline. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Nah, kemudian kita juga sayang ya kalau hanya karena pandemi lantas meninggalkan majelis ilmu. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain disampaikan bahwa barang siapa yang keluar ya, melangkahkan kaki dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah ya sampai ia kembali. Artinya dia jihad fisabilillah. Ya, ini kan sayang sekali kalau ditinggalkan. Belum lagi di hadis yang lain juga disampaikan bahwa barang siapa yang menelusuri jalan dalam menuntut ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan baginya menuju surga. Kang Usep mau mudah jalannya menuju surga? Oh, mau sekali. Nah, kalau kita tinggalkan majelis ilmu, kan berarti kemudahan untuk menuju surga ini menjadi hilang, sayang ya. Nah, jadi jangan sampai karena pandemi menuntut ilmu lantas ditinggalkan Kang Usep. Tinggal bagaimana kita tentunya beradaptasi ya. Kita menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kalau misalnya nggak bisa hadir secara langsung nuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, di masjid dan lain sebagainya, ya tentunya kita bisa menyimak kajian-kajian ilmu lewat buku-buku ya. Kita baca buku karangan para ulama, kemudian kita juga menyimak misalnya bisa di medsos ya, di Facebook, di YouTube, IG dan lain-lain. Banyak sekarang channel-channel dakwah seperti itu Kang Usep. Masya Allah, Masya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin Kang Dadang.
karena masjid itu kan adalah tempat sarananya ibadah ya, diselenggarakannya ibadah, dakwah gitu kan. Dan juga sekarang banyak sekali masjid-masjid yang membatasi kegiatan tersebut karena mengikuti protokol pemerintah. Bahkan ada sesuatu juga yang hilang dari kegiatan itu, pengajian-pengajian pun juga hilang gitu kan ya. Biasanya yang di masjid maghrib, subuh ada gitu, tapi sekarang udah mulai hilang. Apakah hal tersebut membenarkan? Apakah hal tersebut dibenarkan? Baik Kang Usep, nah ini kembali lagi Kang Usep ya, karena kondisinya nih subhanallah ya, sedang diuji oleh Allah seperti ini. Nah, maka ya sebagai muslim dan sebagai warga negara yang baik tentunya kita mengikuti ya apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah kenapa? Ya kita berhusnudzon, kita berbaik sangka ya, pemerintah dalam membuat protokol kesehatan ini, menetapkan aturan-aturan pembatasan ini tentunya tidak berdiri sendiri, tidak memutuskan sendiri. Nah, namun ketika hal ini berkaitan dengan ibadah, pastinya pemerintah juga berkoordinasi, bermusyawarah dengan Majelis Ulama ya, Majelis Ulama Indonesia yang memang di sana sudah ditunjuk orang-orang pilihan ya yang berhak untuk mengambil fatwa seperti itu Kang Usep. Jadi ketika hal ini terjadi ya jangan ragu, ikuti saja apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah namun tentunya hal ini juga jangan sampai jadi penghalang Kang Usep ya, karena memang ada protokol kesehatan yang membatasi, lantas akhirnya masjid tidak menyelenggarakan pengajian ya, putus kajian-kajian di masjid. Ini kan sayang ya, kasihan jamaah yang biasanya ikut kajian tapi gara-gara pandemi masjid nggak ada kajiannya, sudah hilang jamaah, jadi nggak bisa dapat ilmu agama. Nah, yang harus dilakukan apa, Kang Usep? Jadi bukan nutup majelis ilmunya masjid itu, tetapi melakukan penyesuaian. Kalau sebelumnya masjid, misalnya tadi Kang Usep bilang pada subuh ada pengajian, ya pada maghrib ada pengajian di masjid. Nah, sekarang tinggal disesuaikan saja tempatnya. Nah, selain misalnya kalau di masjid nggak bisa kajian secara langsung, nah, ustadznya misalnya di masjid kajiannya, tetapi disiarkan lewat media sosial, bisa lewat Zoom ya, bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook, Instagram dan lain sebagainya ya. Nah, tentunya hal ini memerlukan penyesuaian ya. Jadi pengurus DKM juga harus beradaptasi nih, harus punya keterampilan, punya kemampuan untuk mengelola kajian online seperti ini Kang Usep. Nah, selain keterampilan, ini bisa diperoleh dengan ya nuntut ilmunya tentunya ya, bisa dengan upgrading. Atau nyari-nyari searching misalnya di YouTube Kang Usep ya, bagaimana cara kajian lewat YouTube, bagaimana misalnya streaming lewat Facebook. Nah, itu juga tentunya butuh sarana prasarana Kang Usep. Ya, kita butuh peralatan, butuh handphone mungkin ya, butuh kamera, webcam, bahkan mungkin butuh laptop ya. Dan yang berikutnya tentunya butuh jaringan internet. Nah, seperti itu. Jadi DKM, pengurus DKM ya harus mampu ya, harus mau dan berusaha untuk bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini Kang Usep. Begitu Kang Usep. Oke, Masya Allah, harus ada kamera ya. Wah, itu kan tidak semua masjid punya gitu kan, tidak semua, karena pasti terbatas juga. Bahkan dari SDM-nya sendiri gitu kan, dan juga dari dananya juga, ini harus ada laptop gitu kan. harus ada harus ada laptop, harus ada kamera, harus ada ini. Nah, untuk semua itu solusinya apa? Nah, betul Kang Usep. Ini kita memang tidak bisa memukul rata ya. Ada masjid-masjid yang mungkin ya pengurusnya itu juga gitu ya. Ketua DKM-nya dia, nah, bendaharanya dia, sekretarisnya dia gitu ya. Nah, bahkan muadzinnya dia juga. Ini ketika kajian mau online bingung ya siapa operatornya. Nah, ini tentunya bisa Kang Usep, salah satu yang bisa dilakukan oleh masjid-masjid yang memang tidak bisa menyelenggarakan atau belum bisa menyelenggarakan kajian online secara mandiri. Ini tinggal sinergi saja ya. Jadi tinggal menjalin sinergi kerjasama dengan masjid-masjid lain ya, yang sudah menyelenggarakan kajian online. Tinggal cari informasi ya, kapan ada kajian, kemudian minta misalnya link Zoom-nya atau link YouTube-nya. Nah, kemudian link itu nanti disebar ke jamaah masjidnya dan dihimbau, diajak agar para jamaahnya mengikuti kajian tersebut. Contohnya di DT nih Kang Usep, beberapa waktu lalu di DT mengadakan webinar ya. Jadi kajian seminar online, ada 2 tema kemarin yang kita bawakan. Yang pertama adalah terkait pengurusan jenazah yang terkonfirmasi COVID-19 ya. Kemudian yang kedua di Sabtu pekan lalu ini juga mengadakan webinar pelatihan manajemen masjid. Dan itu luar biasa Kang Usep.
Kalau biasanya kajian-kajian di masjid mah yang hadir hanya warga sekitar saja, ya paling top mungkin orang Bandung lah gitu ya. Betul. Nah, tetapi dengan adanya webinar atau kajian online ini, jamaah yang hadir dari berbagai daerah, bahkan kemarin itu ada yang hadir yang ikut kajian itu dari Papua, Kang Usep. Wah, jaraknya Dari juga. ujung Indonesia ya, ikut kajian di Darut Tauhid, dan itu bisa dengan apa? Dengan media online. Seperti itu Kang Usep. Jadi bersinergi kuncinya ya, kerjasama dengan masjid-masjid lain. Seperti Jadi itu Kang Usep. jangan karena terbatas tersebut ya udah kita Udah kajian, ya jamaah gitu ya. biarin aja gitu ya. Jangan kasihan. Kita tinggal justru sebagai pengurus masjid kalau tidak bisa menyelenggarakan sendiri, ayo kerjasama ya dengan masjid-masjid lain. Justru dengan adanya pandemi begini, ya salah satu hikmahnya kita bisa silaturahmi ya dengan saudara-saudara kita, pengurus-pengurus masjid, takmir-takmir masjid di berbagai belahan Indonesia. Gitu yang Kang tidak Usep. terjangkau ya. Iya. Masya Allah. Betul. Baik, alhamdulillah tadi kan udah disampaikan ada webinar-webinar. Nah, di Masjid DT itu sendiri selain dari webinar-webinar, dari webinar tersebut apakah ada program-program yang lain yang terstruktur kurikulumnya? Nah, baik Kang Usep. Nah, selain tadi ya ada pelatihan-pelatihan, webinar-webinar, kita di Masjid DT juga untuk mengakomodir kebutuhan jamaah ya yang haus akan ilmu ya, karena dulu saat pesantren DT ini masih dibuka ya, masih tatap muka, ada program-program santri mukim juga. Nah, namun dengan pandemi saat ini di DKM juga tentunya ingin tetap memfasilitasi jamaah yang ingin menuntut ilmu. Nah, salah satunya ada program Daurah Kolbiyah Kang Usep dan program pesantren masa keemasan virtual. Jadi Deki yang tadinya program santri mukim, PMK yang tadinya santri mukim, sekarang jadi santri online Kang Usep. Santri online. Nah, gitu ya. Santri online. Kalau dulu dibatasi jumlah pesertanya. Betul. Nah, dibatasi hanya satu angkatan itu untuk Deki mungkin hanya sekitar 50 orang ya. Untuk PMK paling 40 orang. Nah, sekarang ini luar biasa. Batasannya bisa tak terbatas Kang Usep. Tergantung jamaah yang ikut ada berapa. Kita siapkan fasilitasnya ya, tinggal kapasitas Zoom-nya saja yang dibesarkan ya, karena kita menggunakan platformnya lewat Zoom untuk pembelajarannya plus YouTube juga Kang Usep. Dan di angkatan kemarin kita Sabtu lalu baru saja menutup program ya untuk angkatan yang pertama di Deki dan PMK virtual ini. Alhamdulillah yang terdaftar itu udah sekitar 400 orang yang daftar ya, mengikuti program, dan insya Allah untuk angkatan selanjutnya ini akan diselenggarakan di tanggal 6 nanti ya, tanggal 6 September sampai 2 Oktober. Jadi programnya sebulan nih Kang Usep. 6 September sampai 2 Oktober. 2 Oktober. Jadi selama 1 bulan peserta nanti atau santri ya, nanti kalau sudah terdaftar namanya santri itu akan belajar ilmu agama, belajar Quran, kemudian juga ibadahnya juga dipantau ya, karena nanti akan ada musyrif-musyrifah yang mendampingi sehingga kesehariannya ibadahnya bisa dievaluasi ya. Jadi ada halakoh pekanan yang di sana ya akan sharing, akan diskusi bagaimana ibadahnya selama 1 pekan ini, apakah mengalami kenaikan atau malah kemunduran. Dan yang paling menarik, nah biasanya kan jamaah ya suka nanya, kalau programnya bagus gitu ya, bayarnya berapa? Pasti mahal. Betul. Ini kabar baiknya Kang Usep ya. Jadi untuk program Daurah Kolbiyah dan PMK virtual ini, DKM Darut Tauhid Bandung ini memberikan free Kang Usep. Free? Iya. Masya Allah, jadi free. Program ini tidak dipungut biaya ya. Jadi tidak harus bayar sekian juta gitu ya untuk ikut program. Jadi kuncinya pokoknya jamaah ya, akang teteh, ayah bunda tinggal punya kemauan yang kuat ya, modal gadget, modal handphone, modal kuota, ikut daftar, kemudian bisa mengikuti mendapatkan fasilitas-fasilitas nanti dari program. Itu semuanya gratis insya Allah. Seperti itu Kang Usep. Gratis ya. Boleh diulang kembali itu nomor iya. Kalau yang misalnya mau daftar kemana betul. Nah, ini bisa nanti akang teteh, ayah bunda yang mau ikut program virtual ini, silahkan bisa menghubungi nomor pelayanan jamaah kami di 0819 1020 60 60 ya. Ini nomor ganteng ya, 0819 1020 60 60 atau mengunjungi website kami di www atau www ya darutauhidvirtual.com. Nah, atau kalau bingung terapal Kang, nanti lihat saja di link deskripsi. Insya Allah nanti akan ditayangkan ya oleh panitia. Seperti itu Kang Usep. Gratis ya.
Allahu Akbar, ini sangat disayangkan sekali nih. Ya minimal kita lihat-lihat dulu aja ya. Pertama betul. daftar, lihat dulu. Oh, materinya bagus. Oh, kita menikmati, mudah-mudahan bermanfaat. Kang Dadang kan tadi mengatakan bahwa biayanya itu gratis ya. Sedangkan kan kalau setiap penyelenggaraan kan harus ada yang memadai gitu kan. Nah, kalau gratis seperti itu, untuk biaya operasionalnya dari mana nih? Nah, gini Kang Usep, tadi kan programnya free. Betul, betul. Tetapi di situ tidak ada larangan kalau jamaah mau berinfak Kang Usep. Jadi kita di program tersebut memang gratis, kita tidak mewajibkan peserta untuk bayar sekian rupiah, tetapi nanti kita berikan kesempatan ya kepada para peserta atau para jamaah di luar sana yang ikut program maupun yang tidak ikut program atau belum bisa ikut program karena misalnya keterbatasan waktu dan ini sebagainya, kita buka kesempatan Kang Usep untuk bersedekah, untuk berinfak ya. Jadi untuk apa? Untuk operasional masjid secara keseluruhan. Jadi silahkan nanti jamaah untuk ikut bisa berpartisipasi, berkontribusi ya untuk memakmurkan masjid Kang Usep ya melalui program-programnya seperti itu. Nah nanti kemana nih, gimana cara sedekahnya, gimana cara infaknya, nanti tinggal menghubungi saja nomor yang tadi Kang Usep seperti itu. Gitu Kang Usep ya. Jadi sekali ikut program bisa dapat berbagai kebaikan. Sudah mendapat ilmu ya, kemudian kita juga punya kesempatan untuk bersedekah gitu Kang Usep. Berarti tidak terbatas ya. Tidak terbatas juga ya masih masa pandemi seperti ini ya. Artinya apa? Artinya saya mengingatkan nih kepada kita semua bahwa di masa pandemi seperti ini ya tentunya nuntut ilmu nggak boleh berhenti. Kemudian kita sebagai pengurus masjid pun ya sama. Jangan sampai justru dengan adanya pandemi layanan masjid tutup total. Betul. Ya. Nah, tapi ya layanan konsultasi, kemudian kajian-kajian keilmuan tetap harus dijalankan, hanya saja tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu Kang Usep. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya itu untuk menuntut ilmu dan juga berdakwah itu berarti tidak terbatas ya, meskipun masa pandemi seperti ini tidak terhalang Mas, karena ada tadi ya, bahkan sekarang kan kebanyakan orang-orang udah tahu HP juga gitu kan, udah tahu online juga gitu kan. Silakan sahabat-sahabat bisa dimanfaatkan fasilitas yang ada terutama HP. Mari kita sama-sama searching apa yang disampaikan oleh Kang Dadang, www.darutauhidvirtual.com. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ada kemauan, ada tekad dan bisa beradaptasi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin sahabat-sahabat, Masya Allah pertemuan yang luar biasa ini. Alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh Kang Dadang. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang baru, menjadi hikmah juga bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan bermanfaat juga bagi kita semua. Akhir kata saya Kang Usep bersama Kang Dadang. Kang Dadang pamit undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.